Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi ya bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia, teman-teman ya. Oke, hari ini teman-teman saya mau mereview lagi ya, ini kan WA470 dan ini WA200. Kemarin sudah saya buatkan P2H nya ya, program perawatan harian buat welder 470. Sekarang nih kita lebih simpel lagi nih ya, kita WA200 ya. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatikan di P2H khusus Komatsu yang WA200 dan WA350 ke bawah ya. Insya Allah tempatnya sama dan posisinya juga sama kalau masih berbau dengan Komatsu ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya dan tombol notifikasinya ya teman-teman ya, agar aman kalau saya upload video. Dan kalau yang mau tanya monggo ditanyakan ya teman-teman ya, siapa yang mau tanya, yang lain-lain ya. Terus kita lanjut ini, program pertama ya. Oke, yang pertama sebelum kita melakukan operasional atau tugas ya, maksudnya perintah atau dari pimpinan apa yang mau tugas kita yang mau kita kerjakan ya teman-teman ya. Kita yang pertama tuh cek bagian roda ya, bagian rodanya ya. Dari roda, kalau saya biasanya dari bawah dulu ya teman-teman ya, dari roda dari bawah, kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Kalau semua udah oke, udah cocok ya. Kalau semua udah oke, udah cocok, lanjut kita ke oli hidrolik ya. Oli hidrolik kalau Komatsu itu dimanapun dia berada, yang alatnya Komatsu dia di samping kanan ya. Kalau loader yang kecil kanan ya, di kanan kemudi. Nah ini ya, ini bagusnya memang segini teman-teman ya. Jadi dia kan putar balik ya, jadi segini. Jadi alat putar balik, jadi nggak seberapa berat nanti bebannya di pompanya ya, pompa hidroliknya ya. Terus yang sering saya lakukan setelah itu cek oli ya. Ada juga kadang saya juga ya langsung cek oli dulu ya. Jadi kalau olinya itu di sebelah kanan ya teman-teman ya, kabin bagian mesin yang sebelah kanan ya. Nah ini di sini kita cek ya teman-teman ya. Nah ini masih cukup ya olinya ya, tuh ya masih di garis cukup. Terus kalau kurang biasanya dari tambah di sini ya. Jadi dilihat dari situ prediksinya kurang berapa, kan ada stripnya, bisa kita tambah di situ. Terus filter udara ya, ini teman-teman ya, ini bagusnya ini di seminggu 3 sampai 4 kali ya teman-teman ya. Ini filter udaranya di bagian atas ya. Terus setelah itu biasanya saya cek air aki ya. Jadi aki ini bahaya teman-teman, kayak di WA470 itu ya, yang kemarin saya ini bisa meledak kalau misalnya dia kurang air aki, cirinya dia berbau ya. Coba kita cek dulu. Untuk air aki aman ya teman-teman ya. Untuk air aki aman. Biasanya saya cek juga kanan dan kiri. Supaya apa teman-teman, kalau dicek begini, kalau ada kerjaan kan kita bisa aman ya. Jadi nggak was-was kerjanya itu. Terus setelah itu, setelah oli hidrolik ya, oli mesin, oli engine, biasanya saya lari ke oli transmisi. Oli transmisi itu dari sebelah kanan ya, sebelah kiri bawah kalau Komatsu itu, dimanapun dia di sini ya teman-teman ya. Nah ini di sini ya. Jadi ini nutupnya jangan lupa nutup ya, tutupnya jangan sampai lupa ya. Kalau dia lupa biasanya dia kan kita nyuci biasanya dia kemasukan air ya. Nih kalau olinya begini ya teman-teman ya. Nah garis bawahnya itu pas nih ya, pas-pasnya di sini nih ya, pas dia levelnya itu ya, ada levelnya ya 2 tuh. Nah dia pas masuk levelnya ya. Jadi setelah pemakaian begini ya teman-teman ya, jadi nutupnya harus rapat kembali, jangan sampai lupa nutup. Kalau lupa nutup nanti dia bisa waktu kita cleaning bisa kemasukan air ya, bisa waktu kita tertanam dia kalau nggak tutup bisa kemasukan tanah ya teman-teman ya. Jadi ini penting, ini harus harus rapat ya. Oke. Terus setelah itu biasanya saya ngecek ke air radiator. Biasanya kan dia ada di sini ya. Ada yang khusus bebasnya dari atas biasanya. Tapi saya kalau WA 200 350 ke bawah dia ada di sini ya. Ada di sini tempatnya. Di belakang sini ya. Di belakang kemudi ya teman-teman ya. Tuh. Dia ada full dan low. Kita bisa cek di sini ya teman-teman ya. Ini full, bawahnya low. Low itu menandakan dia udah habis. Full ya seperti ya.
Nah kalau misalnya kurang bisa ditambah ya. Bagusnya memang yang khusus air radiator ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada ya pada umumnya yang penting jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang air radiatornya ya. Terus kalau misalnya ngecek BBM-nya kita lihat di sini aja. Kalau udah operasional ya, BBM kita di sini, panasnya ya, temperatur, terus ini temperatur transmisi ya. Simple ya teman-teman ya, kalau WA 200 itu simple sekali dia. Terus ini program-program yang lainnya ya. Terus kalau setelah itu biasanya kalau udah oke semua ya, sudah saya cek semua oke, nggak ada kendala, biasanya saya langsung operasional ya. Kita tutup lagi dulu, setelah itu kita operasional ya, kita tutup lagi. Setelah ini kita tutup semua, setelah programnya selesai langsung kita tutup ya teman-teman ya. Oke, jadi WA 200 ini simpel sekali ya teman-teman ya, simpel dan mudah ya teman-teman ya. Nah simpel dan mudah ya teman-teman ya. Biasanya mainkan sen kanan kiri ya, yang lain-lain ya. Oke, setelah dirasa cukup ya dari pengecekan oli transmisi, oli hidrolik, oli mesin, filter udara ya, air aki ya, setelah semua itu dicek ya. Jadi kita begini, setelah semua dicek itu, setelah dicek kita nyalakan ya, kita nyalakan mesinnya ya. Oke, setelah kita nyalakan seperti ini, setelah kita nyalakan ya teman-teman ya, kita nyalakan. Nah biasakan olahraga dulu teman-teman. Jadi olahraga seperti ini ya, naik, gasnya boleh full, boleh setengah ya, turun, naik, turun ya. Jadi maju gini, maju, jadi maju ya, maju, mundur ya, maju lagi, mundur lagi ya. Nah terus turunkan lagi, naik lagi, turun, naik lagi, nah turun. Oke, nah usahakan ya teman-teman ya, usahakan kalau kita waktu olahraga naik turun, maju mundur, itu cari tempat parkir yang bersih ya, maksudnya yang bersih itu yang steril gitu ya tempatnya ya. Karena apa? Nah nanti setelah kita maju mundur, kita naik turun, itu nanti kita cek ada kebocoran yang lain enggak. Contohnya ya, contohnya kebocorannya itu ada selang hose yang pecah misal ya. Jadi nyari tempat itu kalau bisa yang semen ya, semen atau apa ya, pokoknya intinya tempat yang kering ya, tempat yang kering. Supaya apa ya teman-teman, kalau misalnya ya di sini kan kita nggak mungkin tuh mau ngecek di sini ya, misalnya ada kebocoran di sini, ada kebocoran di sana, kan kita nggak tahu ya apa ada kebocoran di sana. Jadi setelah kita naik turun, maju mundur tadi itu kita bisa lihat, oh kalau misalnya ada kebocoran, oh ada oli yang menetes itu di bagian mana ya. Terus misalnya setelah itu di mesin, misalnya ada kebocoran di mana, di gardannya atau di mana, kalau dia menetes dia tahu ya. Jadi maju mundur begitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu biar enak lah istilahnya itu tempatnya itu, kalau misalnya tempatnya bersih. Nah kalau memang udah dirasa udah cukup semua, kita lanjut aktivitas ya. Beda kalau yang WA 470 ya, banyak dia PH2 nya ada AC-nya, AC luar dalam ya. Terus banyaklah perawatan yang lain yang ini. Terus sana itu filter udaranya. Nah ini juga perlu ini seperti ini teman-teman ya, agar mesinnya tetap dingin. Ini air radiator ini juga perlu, ini air radiatornya juga perlu ya. Terus fan belnya ini juga perlu ya, fan bel ini juga perlu, ini fan bel ini kan dinamo cas ya, jadi dicek juga ya. Jadi misalnya kalau fan belnya ini kendor, ngomong aja, kalau misalnya masih bisa dikencangin, kalau bisa sendiri, kalau nggak bisa panggil mekanik. Karena kalau misalnya ini kendor ya, ininya kendor,
dia pengisiannya di sini kurang maksimal ya. Nanti kalau mungkin waktu kita running atau kita operasional, akinya ini enggak ada, sedangkan dia injeksi kan dia elektrik ya, dia pakai aki ya, setahu saya ya teman-teman ya. Jadi itu perlu dipakai ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya hanya cuman berbagi ilmu, tidak ada maksud merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Niat tulus hati saya cuman berbagi ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu dari saya. Oke, terima kasih, salamnya dari saya. Salam Komatsu Indonesia, mantap.